Ya, Let me love you. stay out. Stay out. Itu lagi ramai. Stay out ya. Ya, nah itu yang lagi ramai karena banyak juga pertanyaan Rivi kok baru sekarang kok momentumnya setelah kalah AFF, apakah gara-gara itukah kira-kira STY dicopot begitu Langsung kan? saja Put, kita coba ulas dan dapatkan jawabannya. Sebagaimana juga kita ingin mendapatkan jawaban dan kepastiannya terkait dengan judul kita pada pagi hari ini ya. Jadi STY resmi dipecat, Clifford gantinya. Nah, coba kita hadirkan narasumber pada pagi hari ini ada Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi. Selamat pagi. Senyum sumringah nih Bung Erwin sepertinya. Harus semangat terus. Semangat optimis gitu ya. Dan juga senyum sumringah juga tampak dari Bang Rizal Nova Mujahid, peneliti atau analis senior dari Don Emprit. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rizal. Anda ke hashtag STYST atau STY out Anda? Itu dia. Itu nanti aja. Atau Anda jangan hashtag towel. Dan juga, jangan bikin panas ya. Dan juga ada Ketua Umum PSSI. Ada Pak Erik. Oh bukan, ini ternyata periode 2003-2011. Ada Bang Nurdin Halid yang juga bergabung melalui Zoom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang Nurdin. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bang. Sehat Bang Nurdin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru selesai olahraga ini, baru selesai main tenis, bukan main bola. Nah, masih panas-panas ya kalau gitu kan. Langsung dulu lah, saya ingin memanfaatkan momentumnya ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, PSSI secara tegas kemarin memberhentikan Coach Shin Tae-yong. Ini apa analisa Anda atau mungkin pendapat Anda terkait dengan kebijakan ini? Paling tidak ada 3 catatan yang kami sampaikan. Yang pertama bahwa kita semua, para pencinta bola, pemain, pengurus, di semua level sepak bola Indonesia, kita harus menghormati keputusan PSSI tersebut. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang kondisi timnas kita adalah Ketua Umum dan seluruh esko-nya dan seluruh termasuk direktur teknik daripada PSSI. Oleh karena itu maka keputusan ini adalah keputusan yang sangat tepat setelah dievaluasi, dilakukan analisa pengkajian oleh esko PSSI. Saya kira Pak Erick Thohir adalah seorang ketua umum yang sangat paham tentang kondisi persepak bola nasional kita, tidak hanya dari sisi teknis tapi termasuk dari sisi manajemen. Catatan kedua adalah penggantian atau pemberhentian pelatih adalah hal yang sangat normal di dalam sebuah tim. Saya pernah waktu manajer tim nasional sekaligus ketua bidang tim nasional tahun 2002 itu setelah saya mengantar pemain kita di Lebanon Piala Asia dan kita tidak berhasil lolos ke babak berikutnya, lanjut langsung dari Lebanon ke Thailand itu mengikuti daripada AFF. Di tengah-tengah pertandingan itu saya berhentikan pelatih. Kenapa? Karena ada dinamika seperti dalam sekarang juga ada dinamika dari timnas baik dari pemain maupun barangkali dari esko dan sebagainya. Jadi mengganti pemain, mengganti pelatih di tengah-tengah pertandingan itu hal yang normal biasa. Di sini saja di prokualifikasi Piala Dunia sudah ada 3 pelatih yang dipecat. Sehebat apa kekurangannya Roberto Mancini, pelatih yang pernah menghantar Piala Dunia. Kemudian dia dipecat oleh Arab Saudi karena berhasil menahan seri Indonesia. Indonesia berhasil menahan seri di kandangnya. Kemudian diberhentikan. Kemudian pelatih China, juga pelatih Bahrain, itu diberhentikan. Gitu. Jadi memberhentikan pelatih itu dalam sebuah pertandingan, sebuah turnamen, itu adalah hal yang normal dalam kehidupan sepak bola kita di dunia maupun di Indonesia. Jadi hal yang biasa saja sebetulnya. Kemudian catatan ketiga sebetulnya adalah Shin Tae-yong menurut saya sih tidak memperlihatkan prestasi yang sangat membanggakan. Ya kita hanya berterima kasih Shin Tae-yong bisa mengangkat ke level internasional, level tinggi itu. Tapi ini kita lihat pemain-pemain itu, kualitas pemain kita sudah di atas rata-rata karena pemain naturalisasi. Saya bandingkan dengan waktu 2007 Piala Asia. Kalau kita lihat sisi gol, itu lebih bagus timnas 2007 dibanding timnas sekarang di bawah pelatih Shin Tae-yong. Waktu itu Ivan Kolev, kita Piala Asia itu kita menang lawan Bahrain. Sehingga poin 3, ketika Piala Asia kemarin kita hanya menang lawan Vietnam, sesama ASEAN. Nah, Bahrain adalah kesebelasan juga yang sudah berkiprah di tingkat dunia. Kemudian kita kalah lawan Arab Saudi itu 2-1. Hampir-hampir saja kita bisa seri, hanya di injury time. Kemudian lawan Korea Selatan 1-0. Bandingkan dengan Piala Asia yang lolos ke babak berikutnya, itu karena ada 3 terbaik.
Nah, ketika kita waktu 2007 tidak ada 3 terbaik. Nah, selisihnya lebih bagus Piala Asia 2007 tanpa naturalisasi. Nah, sekarang naturalisasi, kita kalah dari Irak 3-1, kalah dari Australia 3-1, kita dihajar Australia 4-0, kita hanya lolos bisa ke babak berikutnya karena ada 3 terbaik. Nah, coba dibandingkan dengan itu, tapi kita harus menghormati, menghargai Sintayong punya prestasi, bisa meyakinkan PSSI untuk mengangkat daripada kualitas timnas kita dengan naturalisasi. Itu hal yang menggembirakan. Nah, sekarang prestasinya yang membanggakan sekali bagi bangsa kita belum ada sama sekali. Lebih berprestasi Indra Safri, ya, 2 kali dia gagal SEA Games. AFF pernah kita tidak lolos, termasuk kemarin ini yang terakhir ini. Indra Safri menang SEA Games tahun 2023 kalau salah, kita juara SEA Games itu. Di mana prestasinya yang membanggakan sekali daripada Sintayong. Tapi Sintayong bisa mengangkat daripada prestasi tim nasional di tingkat dunia dalam hal ranking, itu iya. Kenapa? Karena banyak pertandingan yang diikuti, ya. Kita bertanding dengan pemain-pemain yang sudah masuk kualifikasi dunia sehingga bisa meningkatkan daripada ini. Tapi prestasi di mana Indonesia juara menjadi harapan seluruh Indonesia belum ada sama sekali. Oleh karena itu 5 tahun menangani timnas menurut saya sudah cukup bagi Sintayong. Tapi kita juga sebagai bangsa bola berterima kasih kepada Sintayong. Tapi dari prestasi menurut saya tepat sekali ketika Pak Erick Thohir dengan eskonya, dengan kajian yang mendalam sudah bisa mengganti pelatih. Waktu yang sangat tepat karena masih ada 2 bulan setengah. Kalau kita lihat dari tipikal Sintayong, ya maaf sedikit bicara teknis, Sintayong mengandalkan speed and power, kekuatan dan kecepatan. Ya, ala Korea betul. Nah, itu belum tentu cocok dengan timnas kita yang sekarang sudah kebanyakan dari Belanda. Yang Belanda itu kita pahami ketika Johan Cruyff itu memperkenalkan daripada total football, itu berbeda dengan speed and power. Nah, ini nggak cocok. Nah, sehingga ada dinamika ketika berhasil menahan Bahrain, harusnya kita menang, tapi 2-2, kemudian China kita kalah. Itu menurut saya adalah kekurangan Sintayong dalam mengatur taktik dan strategi, berarti tidak terlalu memahami daripada karakter per individu daripada pemain kayak kita yang didominasi 80% oleh pemain naturalisasi. 2007 kita naturalisasi. Kalau kita, bisa kita juga, Bang Nurdin. Ya. Baik, kalau kita dengarkan kan kemarin juga Pak Erick Thohir juga ada beberapa hal ya soal dinamika komunikasi, kultur, bahkan taktikal nih yang dibahas juga sama Bang Nurdin barusan. Tapi mungkin banyak juga yang masih mempertanyakan, ini momentumnya tepat tidak? Karena kita akan ada laga lanjutan nih, kurang dari 2,5 bulan kurang lebih, kita akan melawan Australia, sementara posisi pelatih kita dicopot, begitu. Apakah pelatih... Bang Nurdin mengatakan hal yang wajar di tengah pertandingan. Hal yang wajar, tapi momentumnya kan mungkin yang lain diganti, tapi momentumnya mungkin tidak ada laga lanjutan. Tapi kita ada laga lanjutan. Momentumnya sangat tepat, karena waktu kita cukup panjang. 2,5 bulan itu bagi pelatih yang qualified, dengan kualitas pemain yang sekarang ini, naturalisasi ini yang sudah di atas rata-rata, itu adalah waktu yang sangat tepat. Cukup 2,5 bulan. Paling tidak pelatih yang baru 1 minggu, itu sudah mampu memahami daripada, karena yang kunci bagi seorang pelatih adalah pengalaman saya ketika menjadi manajer PSM dan menjadi juara PSM, ketika saya menjadi timnas, ketua timnas maupun ketua umum PSSI, itu adalah setiap pelatih harus paham tentang karakter individu daripada pemain, kemudian dia meramu taktik dan strategi, baru dia menciptakan kerjasama. Dan menurut saya pelatih yang qualified itu tidak terlalu lama, paling lama 1 minggu dia sudah paham tentang kualitas pemain per individu, kemudian dia bisa meramu taktik dan strateginya. Kita harus memahami bahwa kita menghadapi Australia tanggal 20 Maret. Kita menghadapi Bahrain 20 Maret. Kita menghadapi daripada Cina 5 Juni. Di sini kita harus merebut 7 poin. Minimal 7 poin untuk kita bisa lolos kepada Piala Dunia. Dan ini menurut saya Pak Erick Thohir adalah tepat sekali yang mengambil kebijakan sekarang. Karena tanggung jawab terakhir itu ada pada ketua umum. Tapi memang ada hal yang lucu dan aneh di Indonesia, ya, pengalaman saya, ketika tim kalah yang dicaci maki itu ketua umumnya. Ketika berprestasi yang disanjung-sanjung pelatih dan pemainnya. Nah, ini disadari oleh Pak Erick Thohir, sehingga apapun yang terjadi, kalau melanjutkan STY dia kalah, dia juga yang dicaci maki, dia juga yang disalahkan. Dia mengganti pelatih juga tidak berhasil misalnya, tapi kita doakan berhasil, itu juga yang menjadi tanggung jawab. Jadi ini keputusan sangat tepat sebagai seorang ketua umum. Baik, Bang Nurdin, artinya ini langkah berani ya yang diambil PSSI, karena nanti pembuktiannya adalah di laga lanjutan. Kalau kita berhasil, ini jadi apresiasi penuh, langkah yang tepat diambil PSSI. Tapi kalau tidak, ini jadi backfire bagi PSSI, terutama dalam hal mencopot pelatih Sintayong. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya. Usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi.